Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di kelas manajemen BMT bersama saya Ibu Muslihati. Hari ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan syariah. Kenapa kita membahas tentang lembaga keuangan syariah? Karena ini sebuah materi yang merefresh sedikit pembelajaran kalian pada mata kuliah sebelumnya. Namun ini berkaitan dengan perkuliahan yang akan kita jalani ke depannya. Karena sebagaimana kita ketahui, kita membahas tentang manajemen BMT. BMT itu merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro syariah. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti terkait dengan BMT, kita terlebih dahulu membahas tentang lembaga keuangan syariah itu sendiri. Saya harap adik-adik bisa menyimak pembahasan yang akan Ibu uraikan ke depan. Semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan baru kalian. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah terkait dengan apa definisi dari lembaga keuangan syariah. Tapi sebelum kita masuk kepada definisi dari lembaga keuangan syariah, sebaiknya kita mengetahui definisi dari lembaga keuangan secara umum. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset, keuangan atau tagihan, yang fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus dan menawarkan secara luas berbagai jasa keuangan seperti simpanan, pembiayaan, dan lain-lain, dan juga merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern dalam melayani masyarakat. Karena kita membahas tentang lembaga keuangan syariah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan, baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan, misalnya asuransi, pegadaian, reksadana, dan pasar modal, BPRS, bahkan BMT. Jadi intinya ini lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan dengan spirit Islami. Jadi baik dalam pelayanannya maupun produk-produknya, pelaksanaannya juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ini yang membedakan lembaga keuangan biasa dengan lembaga keuangan syariah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit secara singkat terkait sejarah ekonomi Islam di Indonesia. Jadi pada kesempatan hari ini saya sedikit mengupas tentang bagaimana sejarah lembaga keuangan syariah dari awal Islam hingga masa modern yang sekarang ini. Karena sebenarnya ketika kita berbicara tentang lembaga keuangan syariah, kita juga berbicara tentang sejarah eksistensi dari ekonomi Islam itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana konsep lembaga keuangan di dalam Al-Quran. Konsep lembaga keuangan tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, namun kata-kata seperti kaum, umat, balad, pasar, dan lain sebagainya mengindikasikan bahwa Al-Quran mengisyaratkannya memiliki fungsi dan peran tertentu dalam masyarakat, sama halnya dengan konsep yang merujuk pada aspek ekonomi seperti zakat, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Sebagaimana halnya lembaga politik yang tidak pernah disebut bentuknya apakah itu kerajaan, republik, federal, dan sebagainya, nampaknya Al-Quran membebaskan kaum muslimin untuk memberikan bentuk kepada prinsip-prinsip ekonomi yang diangkat darinya, apakah itu perusahaan, bank, asuransi, dan juga sebagainya. Pada akhirnya, lembaga-lembaga keuangan tersebut bertindak seperti individu yang bisa melakukan transaksi ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Di sisi lain, dalam hal akhlak, Al-Quran menyebutkan secara eksplisit, baik berupa kisah maupun perintah, bahwa fungsi sebuah lembaga tidak akan berjalan jika akhlak dalam melaksanakan fungsi itu tidak sebagaimana mestinya. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa penekanan Al-Quran terletak bukan pada bentuk lembaga yang merupakan bangunan dari sebuah fungsi, tetapi pada akhlak atau etika lembaga tersebut. Namun, kedua metode ini kita pakai dalam melihat pembentukan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga-lembaga, terutama lembaga keuangan syariah.
Selanjutnya, bagaimana lembaga keuangan syariah di zaman Rasulullah? Ada beberapa poin yang perlu kita catat terkait eksistensi dari lembaga keuangan syariah ataupun ekonomi syariah pada zaman Rasulullah, yaitu yang pertama pendirian Baitul Mal, yang kedua eksistensi dari wilayatul hisbah, yang ketiga pembangunan etika bisnis, penghapusan riba dan monopoli, serta meningkatkan nilai-nilai keadilan dalam kegiatan bermuamalah. Yang bisa dilihat di sini bahwa salah satu wujud dari lembaga keuangan syariah yang pertama yang ada itu adalah pendirian Baitul Mal. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti terkait bagaimana dinamika keberadaan dari Baitul Mal tersendiri. Baitul Mal dulu itu fungsinya seperti apa, dan Baitul Mal yang sekarang yang sedang kita pelajari ini seperti apa. Nah, selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin dan juga dinasti-dinasti Islam lebih mengarah kepada bagaimana mengembangkan fungsi dari Baitul Mal itu sendiri. Jadi, lembaga keuangan pada saat itu yaitu Baitul Mal dari beberapa masa peralihan kepemimpinan dari zaman Khulafaur Rasyidin ke zaman-zaman dinasti itu kebanyakan berfokus dari pengembangan fungsi dari BMT itu sendiri, bisa dilihat di sini. Dan yang terakhir, bisa kita lihat bagaimana perkembangan lembaga keuangan syariah modern hingga saat ini. Keuangan syariah di kancah global dimulai dari keinginan untuk mewujudkan suatu lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah. Di tahun 1950-1960-an itu menjadi langkah awal keuangan syariah muncul di permukaan melalui karya teoritis awal ekonomi Islam dan didirikannya Bank Midgamir di Mesir dan juga pengelolaan dana haji di Malaysia. Hal tersebut serupa dengan Indonesia ketika akhirnya Bank Muamalat didirikan dan mulai beroperasi di Indonesia. Ini kita bahas minggu lalu terkait sejarah atau perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana karakter dan prinsip lembaga keuangan syariah? Ada 4 karakter atau prinsip lembaga keuangan syariah yang secara umum sering dibahas, yaitu yang pertama adalah keadilan. Keadilan yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing. Kalau berbicara tentang keadilan, kita tidak berbicara tentang pembagian sama rata dari tiap-tiap orang yang akan menerima bagian, tetapi pembagian sesuai porsi yang dibutuhkan oleh tiap-tiap orang yang akan memperoleh bagian. Kalau kita berbicara tentang keadilan dalam ekonomi Islam seperti itu ya. Selanjutnya ada kemitraan. Di dalam lembaga keuangan syariah itu posisi nasabah, investor atau penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri itu sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan, bukan sebagai debitur, kreditur dan sebagainya, tetapi semua memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang wajib untuk dilaksanakan dan dipenuhi oleh semua pihak. Lalu ada pula yang disebut dengan transparansi. Saya rasa adik-adik bisa langsung menangkap apa maksud dari transparansi pada karakter dan prinsip lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah atau mitra atau investor dapat mengetahui kondisi dananya. Ini juga fungsi akad di awal untuk memberikan rasa nyaman kepada kedua belah pihak atau beberapa pihak yang terlibat dalam salah satu kegiatan atau transaksi di dalam lembaga keuangan syariah. Ada pula poin yang disebut dengan universal. Sudah sangat jelas di sini bahwa universal sifatnya itu tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, secara lebih mendetail lagi, kita bisa mengetahui bagaimana sih ciri-ciri lembaga keuangan syariah. Yang pertama, saya sebutkan sedikit tadi bahwa yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan pada umumnya adalah
Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Jadi keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini menjadi salah satu pembeda atau ciri dari lembaga keuangan syariah. Selanjutnya juga saya sebutkan tadi sebelumnya ini, bahwa hubungan antara investor atau penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution berdasarkan kemitraan, bukan hubungan kreditur dan debitur. Ada pula bisnis lembaga keuangan syariah hanya berdasarkan bukan hanya berdasarkan kepada profit oriented saja, tetapi juga falah oriented. Jadi kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat itu berjalan beriringan. Selanjutnya ada konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah itu berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial dan pinjam meminjam untuk transaksi sosial. Dan yang terakhir, lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syiar Islam. Jadi ada kelima poin ini yang merupakan ciri-ciri dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Kita berbicara tentang ciri-ciri juga tidak jauh berbeda dengan karakteristik lembaga keuangan syariah. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menguraikan tentang bagaimana sejarah, karakteristik, prinsip, serta ciri-ciri lembaga keuangan syariah, kita juga perlu tahu apa tujuan dari pendirian lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu mengembangkan lembaga keuangan syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil. Dan yang kedua, ada meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional. Yang ketiga, mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan yang terakhir, ada meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini kita ketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, karena menganggap bahwa bunga adalah riba. Selanjutnya, tentang bagaimana dan apa saja sih jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah bisa kita klasifikasikan ke dalam dua bentuk. Ada lembaga keuangan syariah berbentuk bank, ada pula lembaga keuangan syariah yang non-bank. Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank itu terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dan lembaga keuangan syariah yang sifatnya non-bank itu ada reksadana syariah, asuransi, pegadaian, obligasi, pasar modal syariah, baitul mal wa tanwil, koperasi syariah, serta modal ventura syariah. Dan yang terakhir, bagaimana lembaga keuangan makro dan mikro syariah. Kalau tadi jenis-jenis lembaga keuangan syariah itu dibagi berdasarkan lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank dan lembaga keuangan syariah yang non-bank, kalau kita klasifikasikan dalam hal yang lain juga kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam lembaga keuangan makro dan mikro syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan makro dan mikro syariah yang pengklasifikasian ini berdasarkan kepada kapasitas modal serta cakupannya. Jadi kalau kita berbicara tentang kapasitas modal lembaga keuangan makro dengan mikro itu berbeda dan cakupannya juga berbeda pula. Nah, lembaga keuangan mikro inilah yang nantinya akan mengantar kita untuk mengkaji dan membahas tentang baitul mal wa tanwil. Karena Baitul Mal wa Tanwil merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang juga merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Apa sih sebenarnya lembaga keuangan mikro syariah itu? Di sini dijelaskan sedikit tentang lembaga keuangan mikro itu
adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Pengelolaan, simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Jadi, jika dikaitkan dengan lembaga keuangan mikro syariah, maka dapat dipastikan bahwa lembaga keuangan mikro ini beroperasi berdasarkan nilai dan prinsip syariah. Semoga sedikit banyak ini bisa menambah atau merefresh pelajaran adik-adik terkait dengan lembaga keuangan syariah. Minggu depan kita akan masuk kepada inti dari materi-materi yang berkaitan langsung dengan perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah beberapa atau merefresh ilmu-ilmu yang baru. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.